Selamat malam, Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan buku yang kami baca. Saya yang bernama Leonard Lumban Batu dari kelas Logistik A. Saya Alyanggi Christian Hasudungan dari Logistik C. Saya Rizky Dwi Septian dari kelas Logistik D. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari buku bacaan kami yang dimulai dari saya. Buku kami yang berjudul The Community. Pentingnya komunitas yang membuat kita bertumbuh untuk kalangan sendiri. Gemar membaca Alkitab atau yang sering disingkat dengan GBA membuatku semakin mengenal Tuhan. Gemar membaca Alkitab dibuat supaya kita menjadi rajin membaca Alkitab sesuai menu yang dibagikan di kelompok The Community ini. Dari yang awalnya hanya untuk mengisi waktu luang hingga sampai menjadi rajin membaca firman Tuhan. Dari kesaksian Ibu Ida Tobing yang merupakan anggota dari The Community ini, setelah membaca firman Tuhan pelan-pelan, dibukakan rahasia firman dan mulailah memahami, dan juga mengalami sukacita yang belum pernah dirasakan, dan ingin membagi sukacita kepada setiap orang yang ada di sekitar. Jangan salah pilih. Di sini yang dimaksudkan jangan salah pilih ialah dalam memilih pasangan hidup. Salah pilih pasangan yang mengakibatkan putus cinta, yang membuat sakit hati, kepahitan, trauma, dan lain-lain. Salah pilih pasangan yang akhirnya ketika menikah bagaikan neraka di dunia sembarangan. Pasangan hidup sesuai dengan standar Allah. 2 Korintus 6 ayat 14-15. Harus seiman, sevisi. Allah memiliki suatu standar khusus dalam memilih hidup pasangan. Hidup haruslah seiman, seimbang, sepadan, dan sevisi. Nomor 1, seiman. Alkitab melarang dengan keras kita memilih pasangan di luar Kristus, karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tidak ada istilah spekulasi dalam hal ini. 2, seimbang. Bukan berarti bahwa segalanya harus sama, tetapi seimbang berarti kita dapat mengikuti jalan pikiran dan tindakan pasangan kita. Contoh yang tidak seimbang, yang laki-laki sangat pintar, lulusan S3, sedangkan yang perempuan lulusan SD. Maka kedua orang ini akan sulit berkomunikasi. Sebenarnya kekayaan, kedudukan, kepandaian, suku, dan lain-lain tidak menghalangi kita. Bukan merupakan syarat utama, tetapi akan menjadi masalah apabila dibicarakan dan diatasi sejak awal. Yang ketiga, sevisi. Berarti kita memiliki visi yang sama dengan pasangan kita. Visi yang sama tidak berarti melayani atau memiliki panggilan dalam bidang yang sama, tetapi bersifat saling mendukung untuk mendukung suatu visi yang dapat dicapai dengan kerjasama di antara mereka. Contoh, yang laki-laki seorang penginjil dan yang perempuan itu seorang pendoa yang bersama-sama bekerja untuk menyenangkan jiwa-jiwa. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Dwi Septian. Oke, dasar hubungan adalah kasih Allah, bukan nafsu asmara. Janganlah berusaha mencari pasangan. Adam diberi pasangan oleh Allah ketika ia masih tidur. Allah yang memiliki rencana dalam pernikahan. Hubungan pria wanita adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Jadi percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Walaupun kita berdiam, tapi kita juga tidak boleh menjadi orang kuper atau kurang pergaulan. Ada beberapa penyebabnya. Kenapa giliranmu belum tiba? Yang pertama, bisa jadi karena kamu tidak bergaul dengan sehat. Yang dimaksud dengan bergaul tidak sehat adalah bergaul dengan hati tak murni, yaitu hanya mau bergaul dengan orang-orang yang penampilannya menarik, terlihat kaya, atau padahal kalau sudah terkenal, lebih biasanya banyak yang tertipu, bergaul dengan cara memilih-milih,
sebenarnya tidak cocok dengan firman Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kedua, bisa jadi karena kamu khawatir banget tentang jodoh. Cirinya adalah orang seperti ini tidak bisa berpikir yang lain, kecuali hanya apa yang dikhawatirkan. Semua yang didengar, yang dijumpai, yang dikerjakan, diusahakan agar yang dikhawatirkan segera berakhir. Yang ketiga, bisa jadi karena kamu tidak bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Yesus berkata, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lukas 16 ayat 12. Jadi perbaikilah cara hidup kita terlebih dahulu. Bertanggungjawablah sampai hal-hal kecil dari hidupmu, maka Tuhan akan melihat kesungguhan hatimu. Yang keempat, bisa jadi karena kamu masih diproses oleh Tuhan. Hal yang sama terjadi pada kita kalau proses Tuhan belum selesai atas kita. Contoh dari proses Tuhan adalah mungkin kita sedang dididik oleh Tuhan untuk sabar menunggu janjinya. Namun karena kita sudah dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan, maka kita seperti kue yang belum jadi tapi bantet, sudah disajikan. Akhirnya, hubungan yang kita bangun justru isinya penuh dengan cemooh, cacian, dan konflik. Karena prosesnya belum selesai, kata Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Tidak ada kata terlambat dalam kamu salah, jadi bersabarlah. Yang kelima, bisa jadi karena tugas kamu belum selesai. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda seperti pembantu atau karyawan yang meminta jodoh dari Tuhan, sedangkan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita belum diselesaikan? Itulah sebabnya Paulus berkata pada Timotius, tunaikanlah tugas pelayanmu. 2 Timotius 4 ayat 5c. Apakah Anda pernah berhadapan dengan pembantu atau karyawan yang meminta gajinya di pertengahan bulan, sementara tugasnya belum selesai? Kamu ada, pastilah pembantu atau karyawan tersebut tidak akan lama untuk bekerja di rumah atau perusahaan itu. Pada umumnya orang akan berkata bahwa pembantu atau karyawan itu tidak tahu diri atau kurang ajar. Yang keenam, bisa jadi karena Tuhan mau pakai kamu untuk rencana khusus. Tidak pernah ada yang dapat menduga rancangan Tuhan, karena rancangannya lebih tinggi dari segala yang kita pikirkan. Tuhan berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggianku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan juga berkata lewat Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ingatlah bahwa hanya melalui imanlah kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apa itu cool? Community of Love. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu adalah tetap. Hati-hati dengan yang bisa merusak persekutuan. Contohnya itu adalah tidak menghormati, mempunyai maksud dan tujuan, iri hati, ujaran kebencian, gosip atau fitnah, berhutang, berbisnis dalam kul. Kul ada peraturan rumah tangga. Yang pertama itu adalah punya job desk. Gembala dan pengurus pelajari ini baik-baik. Lalu yang kedua, tidak boleh mengundang pembicara dari luar CK7 dan lain-lain. Kulgatsu punya visi dan misi kul.
visi umumnya adalah Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota sunyi. Lalu visi Community of Love, menjadikan KUL sebagai wadah untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Misi Community of Love yaitu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Lalu prinsip pengelolaan Community of Love itu adalah cari, gembalakan, utus, fungsikan. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Shalom.